Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulegawan Heser di program kami Miracle, menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan kepada banyak orang melalui channel ini, dan tentu itulah yang menjadi keinginan kami. Dan narasumber kami pada malam hari ini luar biasa sekali. Mereka berdomisili di Tanjung Enim dan beliau adalah salah satu karyawan di PT Bukit Asam Tbk, dan ibu menjadi seorang usahawan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu Nadabdab. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kali ini kita punya kesempatan berbincang-bincang tentang kebaikan Tuhan, Tapi saya mau bertanya dulu, gimana nih perjumpaan? Cerita dulu dari mana nih? Pak Nadabdab dari mana? Ibu Nadabdab dari mana? Dan sudah sejak kapan ada di Tanjung Enim ini? Siapa yang dari mulai? Pak Nadabdab. Ya. Sebelum kami, terima kasih atas kesempatan ini. Kami duduk di sini menceritakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Tadi Bapak nanya bagaimana perjalanan kami. Sebelum kami, awalnya kami bertemu di Sawalunto karena saya memulai merantau itu ke Sawalunto, Sumatera. Oh, sekolah STM apa? Sekolah tambang ya? LPPT. Oh, LPPT. LPPT itu setelah saya jadi karyawan, ada kesempatan untuk belajar. Oke. Oh, jadi sudah karyawan di PTBA Sawalunto dulu ya? Oke. Jadi kebetulan dari karyawan saya terpilih, memang kawan-kawan yang beserta di LPPT itu semua dari wilayah, dari setiap provinsi ada 4. Itu tamatan SMA. Kalau saya masuknya ke LPPT itu sudah jadi karyawan. Nah, jadi saya merantau itu di Sawalunto. Di Sawalunto saya sudah, di situ awal saya karir dan di situ awal pertemuan kami. Dan pertemuan kami itu sangat singkat. Kebetulan kakak iparnya, kakak ipar ya? Iya. Nah, Amang Buru ya, kepala cabang Bank Mandiri ya. Waktu itu masih namanya BDN ya. Jadi dia berkunjung ke situ karena memang kami aktif di gereja. Cara-cara pemuda Batak lah ya, dipertemukan di gereja begitu. Ya. Itu bagus sekali ya. Kami ketemu di gereja, pertemuan kami hanya 2 minggu ya. Hebat sekali. 2 minggu cocok. Cocok mungkin karena memang kita di situ, mungkin orang tua di situ di Sawalunto itu mendukung begitu. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa kami nggak ada sih sebenarnya mengatakan cinta ya. Iya, hanya lirik-lirik aja gitu, udah ada mengatakan sesuatu gitu. Tetapi iya, paling karena kami kebetulan saya waktu itu ketua Naposo, jadi saya harus menjaga image gitu ya. Jangan sampai. Jadi kalau saya mau perlu ngomong sama dia di depan kawan-kawan ini kan saya nggak menunjukkan. Jadi saya jalan, saya hanya bisikan nanti kita boleh jalan-jalan enggak. Begitu dia bilang boleh, saya langsung pergi. Nanti saya jemput. Ya gitu. Di situ pertemuan kami. Lantas akhirnya setelah itu menikah. Berapa lama setelah itu menikah? Ya, coba mungkin saya yang jawab ya. Itu perjumpaan itu di bulan Juli saya berada di Sawalunto. Kebetulan memang saya sudah lama berpetualang. Sudah dari Batam, sudah dari Jakarta, terus saya ke Sawalunto. Ternyata di sana memang tidak ada pekerjaan. Saya rencana mau pulang ke kampung karena mama udah telepon pulang itu. Nggak, Mak. Saya kan di sana itu di ada ruang serbaguna gereja. Saya daripada kamu pulang, kata majelis-majelis dan orang tua di sana, memang sangat baik, luar biasa. Apa keinginan kamu, apa yang kamu bisa taruh di sini? Akhirnya saya buka les bahasa Inggris dan matematika di serbaguna gereja. Saya ditahan di sana sama orang-orang tua di sana. Jadi akhirnya
adalah lirik-lirik apa, dan orang tua langsung kedua belah pihak bekerja keras untuk ini menyatukan. Iya. Dan bulan November kami jadian. Juli pertemuan, November jadi. Iya. Wow. Desember menikah. 6 bulan ya. 1 bulan. Dari jadian ke menikah. Kemarin kan itu kan belum jadian, hanya lirik-lirikan apa sama-sama. Tapi akhirnya langgeng sampai sekarang. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, saya kepada ini, dari perjalanan rumah tangga akhirnya menikah, kemudian dari Sawalunto sampai di sini, saya tahulah bahwa ada sekitar 8 tahun Tuhan belum memberikan. Gimana sih cerita itu? Gimana itu dari seorang wanita dulu yang biasa melihat ini persoalan ini dari segi perasaan. Ini mungkin nanti menjadi semangat buat teman-teman saya di luar sana mengalami seperti yang kami alami. Pernikahan yang tidak kenal satu sama lain. Ya. Saya tidak mengenal dia siapa, terlalu dalam ya, Kak, namanya tahu. Bahkan mau menikah pun nama saya tidak tahu dia. Aduh. Iya. Nama lengkap maksudnya. Nama lengkap maksudnya. Ya. Ketika ditanya di kantor siapa calonnya, siapa ya? itu kesaksian temannya kepada saya gitu. Jadi setelah kita menikah, kita memang sudah ada rumah. Di situ mulai karena berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada tanda-tanda kehamilan. Ya namanya laki-laki, apalagi laki-laki kita yang orang Batak. Sebenarnya dia tidak masalah. Iya. Maksudnya dia memang orangnya cuek. Betul. Sayanya yang penuh dengan rasa. Jadi sepanjang malam bisa dikatakan pekerjaan saya hanya menangis. Waduh, itu baru tahun pertama? Iya, sepanjang. Karena begini, saya kan saya sih kelihatannya tegar sekarang, dulu memang agak-agak cengeng. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Ketika dia pulang kerja, saya suguhi, "Bang, makan." Kalau dibilang kenyang, saya langsung menetes air mata. Waduh, serapuh itu. Iya, rapuh sekali. Terus berjalan waktu, apalagi kalau udah mau tidur ya, mohon maaf, saya agak dicuekin gitu, saya langsung, ya Tuhanku. Jadi sampai berjalan beberapa bulan, sampai hampir setahun, itu terus air mata. Ada cermin di kamar, itu jadi saksi. Tapi tunggu dulu, Bapak kan bukan orang laki-laki pria yang kata-katanya kasar. Tidak. Tidak. Dia juga adalah bekas ketua pemuda gereja. Saya pikir secara normatif, oke-oke aja kan, baik aja. Iya. Hanya apa yang membuat menangis gitu loh. Perasaan saya, kalau dicuek dikit, saya langsung merasa, ya Tuhan, karena saya belum punya anak. Itu. Oke, ya. Saya ini kan tidak gitu banyak ngomong. Jadi kalau di rumah saya hanya diam. Kalau dia misalnya ngomong, saya jawab gitu. Jadi mungkin ini yang karena perasaan ya, dilibatkan perasaan itu, sehingga dia merasa bahwa saya ada. Ya jujur saya nggak romantis gitu. Begitu saya pulang dari halo pemirsa. jadi kami itu kayak menusuk-nusuk. Jadi kami kalau makan misalnya di rumah, kadang kan kita dari kerjaan itu mungkin makan di kerjaan, mau pulang kerja itu, jadi agak kenyang. Begitu sampai di rumah dia bilang makan, jadi dia kan bawa ke perasaan. Karena sesungguhnya kita tidak ada apa-apa, cuma karena dia membawa perasaan karena kita belum punya anak, seolah-olah ini jadi pemirsa, jadi cuek, jadi dilibat-libatkan. Itu sebenarnya yang ya, itu tadi yang dikatakan Mama Roy ya, bahwa apakah karena aku tidak punya, itu seberapa berat itu menghantam jiwa, dan berapa lama itu perasaan seperti itu ada? Puji Tuhan tidak berlangsung lama, tetapi yang saya tahu di awal-awal pernikahan itu sangat berat, dan saya hanya menangis hampir setiap malam. Ada 2 kamar kami, kamar utama dan kamar di belakang ini. Saya selalu di sini, tidak tahu dia, tidak tahu. Saya selalu menangis, dan saya menangis kadang tidak dilihat dia. Saya lari ke kamar belakang, meraung sendiri di kamar, tidak tahu itu. Terus
terkadang kalau saya lagi isya gitu diterbangun. Kenapa kamu menangis? Iya. Enggak. Itu aja, enggak. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang terjadi. Sikap pernah nggak menceritakan isi hatinya? Kenapa menangis itu gitu? Enggak, sampai sekarang pun enggak. Apa alasannya? Coba, apa alasannya? Ya mungkin karena berat sesaknya yang saya rasakan aja. Saya hanya menyerahkan semua sama Tuhan. Wow. Saya memang saya semua tahu Tuhan kasih ujian ini tidak melebihi kemampuan saya, gitu kan. Tapi itu tidak mengganggu aktivitas saya. Saya guru sekolah minggu. Saya mengajar PAK, pendidikan Kristen untuk kelas 4 SD dan kelas 2 SMP. Saya jalani rutinitas dengan durasi perjalanan yang lama. Kebetulan kami di perumahan, gerejanya ada sekitar 45 menit naik mobil. Itu saya lakukan. Setiap hari Kamis saya juga ikut punguan Ina. Setiap hari Kamis itu juga, jadi saya di dan full aktivitas sebenarnya. Full. Tetapi rasa tidak bisa dibohongi. Tidak bisa. Saya selalu menangis terus, menangis. Tidak berusaha untuk menceritakan itu kepada atau mungkin kepada suami atau kepada yang lain. Kalau untuk suami tidak, tapi ada inang tuanya. Bukan sama inang tua sih, cerita saya pembantunya. Saya pembantunya cerita, "Tidak, sabar aja Bu, sabar." Katanya gitu kan. Oh ya Allah. Tapi itu saya terus lakukan. Dan saya kan rajin menonton Solusi. Dulu ada Solusi. Jadi saya rajin menonton itu karena saya kalau dari kegiatan paling saya nonton sampai jam 12 malam gitu. Dia udah tidur. Ada di situ Pak Pendeta. Saya pokoknya mengikuti acara-acara keagamaan. Doakan itu. Jadi saya sering terbangun tengah malam, saya tidak tahu, saya topang doa. Saya topang doa dari ujung rambut sampai ujung kaki di tempat tidur. Itu selalu saya lakukan. Dan itu juga pernah saya katakan kepada Tuhan, karena ini keluarga mau dibawa kemana sih? Karena komunikasi kami kurang. Aku orangnya pengomong, dia pendiam. Aku tidak mengerti bagaimana hati dia, bagaimana. Sementara aku pengen mengeluarkan unek-unekku. Tapi kalau aku ceritakan langsung, gitu saya udah diem. Gitu. Memang saya garang, tapi dalam hal dengan suami saya tidak berani terlalu apa gitu. Jadi ya udah, saya hanya Tuhan mau dibawa kemana rumah tangga ini? Sebentar, saya potong. Kan ini meskipun ada nuansa-nuansa romantisnya, cinta itu kalau yang sesungguhnya itu kapan sih munculnya? Kan ini ada banyak nih cerita orang dipertemukan, orang ini apa memang kasih itu, kalau kasih anak muda itu muncul 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun atau otomatis? Atau nggak tahu itu definisinya, yang penting dijalanin gitu. Atau gimana Pak Dadap itu? Kalau tidak salah saya baru mengerti tentang itu sudah 2 tahun ya. 2 tahunnya begini. Kami kan tetap nggak punya anak. Tetap masih belum punya anak. Jadi sebenarnya itu yang awalnya tadi. Saya kan hanya orangnya cuek, nggak. Dan pertemuan kami yang singkat ini juga membawa kami sebenarnya sampai saya sudah bilang bahwa cinta saya sama kamu tuh hanya 23% masih gitu kan. Karena saya bilang kalau 100% kan udah habis nih. Nggak ada lagi. Itu filosofinya lah ya. Jadi sesudah itu saya baru sadar karena di kerjaan itu kan sudah mulai banyak, karena ini udah tahu nih. Udah banyak mau ngomong yang nggak menurut saya sebenarnya mau membantu, menguatkan, karena sudah salah-salah ngomong kalau belum punya anak. Aku maaf kata macam-macam lah. Kalau nggak bisa maaf kata, sampai ada kawan-kawan kan biasa di sama-sama laki-laki. Namanya pria-pria di kerjaan. Kasih usul lah, semua bully-bulian lah. Baru saya terpikir, wah ini salah ini. Berarti ini yang dipikirkan oleh istri saya ini kenapa kok. Jadi saya berusaha. Dulu kami berjalan seperti rel kereta api ya, Mang. Berjalan sama, tapi tidak bisa ketemu. Misalnya arisan,
Atau dia ada kegiatan, saya rajin ngantarkannya, sampai sekedar ngantar. Nanti kasih tahu saya jam berapa jemput. Sebenarnya chemistry itu belum dapat. Belum. Kalau mau jujur ya. Karena belum pacaran. Itu dia itu. Jadi kalau ada kegiatannya saya nggak pernah menghalanginya. Dia bilang jam berapapun, begitu saya pulang kerja pun saya capek apa, kalau dia bilang antar saya ke sana, saya antarkan itu. Tapi kebetulan dua-duanya orang baik, itu masalahnya ya. Itu menolong ya sebenarnya. Artinya pria baik-baik aja gitu, pria baik-baik, wanita baik-baik, tapi belum dapat chemistry. Iya. Jadi setelah saya melihat ini jadi beban, jadi beban, ternyata kami ini belum punya anak, jadi beban sama dia. Bahkan dia di sekolah minggu pernah ngadu ke saya karena dia mengajar tentang anak, bikin tangan, orang protes. Kenapa kamu ngajar kayak gitu? Kamu aja nggak punya anak. Ini kan menusuk, menusuk sekali ke dia. Dia ngelapor ke saya kayak mana ini, saya di gereja kayak mana mau ngajar. Jadi saya sedih juga. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan semakin tambah tahun, semakin apalah tentang anak ini ya. Tapi kami tetap berdua, dan yang sampai pernah saya bilang ke dia, biar jangan beban ke istri saya ini, saya pikir kalau memang kita hanya anak yang jadi beban, gimana kalau kita ngangkat anak, adopsi. Itu perjalanannya, kami sudah bilang, saya mau melontarkan kata-kata itu untuk adopsi itu sebenarnya karena saya lihat dia sudah beban semua. Ngajar sekolah minggu dia salah, yang punya anak protes. Saya juga dipekerjakan. Kalau saya dipekerjakan karena orangnya cuek, nggak beban. Saya anggap senyum-senyum aja gitu. Cuma jadi setiap dia nanti di rumah misalnya mengatakan sesuatu ke saya berusaha menjawabnya karena. Tapi saya nggak terlalu bisa memahami, tidak bisa menjawab keseluruhan untuk menjawab persoalan itu. Nah, Ibu Nadab, di titik mana yang persoalan itu paling berat, di tahun keberapa, dan apa peristiwanya yang pokoknya itu sangat berat dihadapin, realita bahwa belum dianugerahkan Tuhan anak ini? Sebenarnya sih kalau berat-berat amat tidak. Cuman karena kami tidak saling mengenal di awal dan tidak saling tahu hati masing-masing, jadi saya lebih berat di pernikahan pertama, tahun pertama. Nah, setelah itu kami lalui, ya bisalah ini enjoy. Dan waktu masih di Sawalunto ya, kita robah. Seperjalanannya waktu kita robah. Di samping kita terus berobat, kita terus berobat ke dokter nih. Tapi ada usaha berobat ke dokter? Berobat itu terus. Mulai tahun pertama atau tahun kedua? Tahun kedua. Oh, tahun kedua. Tahun kedua. Nah, di situ juga ada timbul, sudah ada kadang udah pisah aja kita, cerai aja, ada seperti itu. Wow, tunggu sebentar, saya mau tanya sebenarnya itu. Apakah apakah pernah muncul pisah, apalagi orang Batak kadang-kadang. Dan itu mulai dari siapa rasa itu pertama muncul? Dari istri? Iya kan? Karena tadi saya punya rasa. Jadi kalau rasa seperti tidak berarti. Iya, cuek gitu ya. Terus kadang ya udahlah, kalau memang anak yang kamu harapkan, ya cari aja yang lain. Saya bilang gitu kan. Iya. Terus dia bilang, kalau saya cari yang lain, kamu udah bisa jamin saya nanti punya anak. Oh maaf, kalau itu saya tidak jamin. Ini omong-omong ini ada sembilan pas ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Ya gitu-gitulah yang namanya tidak ada yang mau diomongin itu. Kadang kan pas kita ngomong-ngomong berdua, ya udah ini aja gitu-gitu, terbersit lah gitu kan. Terus tapi saya kan punya Tuhan. Hanya ibaratnya ya perkataan-perkataan yang sebenarnya hanya selingan-selingan. Iya, betul. Tapi tetap aja muncul ya pemikiran itu. Sebenarnya hanya pemikiran selintas aja gitu. Terus udah kita berobat, ini tidak ada masalah. Terus tahun ketiga berobat, ternyata ketahuan dia bermasalah juga. Nah mungkin ada beban, ada waktu itu ngangkat berat sehingga ada yang bermasalah. Gitu ya. Terus saya bilang, dia ngomong sama saya, tidak tahu dia ingat apa tidak. Ya sudahlah, kalau memang aku yang salah, kamu menikahlah sama yang lain. Pernah ya. Sakit sekali tuh. Ini omong-omongan ini juga tidak ini kan. Saya bilang, saya langsung bilang,
Saya menikah dengan kamu tidak untuk mendapatkan anak. Wow. Saya bilang begitu. Terus akhirnya muncul di tahun keempat, ketiga, tahun ketiga itu ya. Karena dia diponis dokter kamu yang bermasalah, dia ngomong sama saya, kamu menikahlah. Saya bilang, saya menikah bukan untuk mengharapkan. Itu penting, itu poin itu. Anak. Bahwa saya menikah bukan untuk anak. Saya berdoa kepada Tuhan mencari supaya saya dipertemukan dengan jodoh saya. Kamu ditempatkan di sisi saya. Betul. Itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Kalau Tuhan pun belum memberikan anak, itu sudah rencana Tuhan. Saya bilang begitu. Terus kalau dalam rumah tangga kita bahagia, Tuhan tidak mengaruniakan kita anak, tidak apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Sudah sampai kepada titik itu pemahamannya. Gitu. Tidak apa-apa. Karena saya pernah baca firman Tuhan, orang yang tidak pernah melahirkan, maka dia yang paling banyak mempunyai anak. Wow, oke. Itu ada, saya lupa di ayat berapa, gitu ya. Karena saya menganggap anak sekolah minggu saya itu anak saya. Betul. Itu, cuman tidak ada jasmani, gitu ya. Nah itu saya bilang sama saya, akhirnya dari situ kita robahlah semuanya. Kita robah, kita menjadi sepasang kekasih yang seperti pacar-pacaran. Pergi ke tepi sungai beli jagung 2 biji, kita ngobrol di sana. Terus pergi ke kemana-mana kita berdua, kita ini jadi orang-orang kalian berdua ya. Baru dapat chemistry. Ya, baru pacarannya di situ. Tahun keempat seolah-olah pacaran di situ. Ya, setelah menikah baru kita pacaran setelah berapa tahun. Jadi sebenarnya kenapa keluar kata-kata itu? Saya pikir saya melihat begitu saya misalnya pulang kerja, dia seolah-olah ada beban karena beban ke situ. Jadi saya bilang karena sudah dibilang dokter saya ada masalah gitu ya. Karena kecapean ini kurangi kecapeannya katanya. Saya namanya kerja di tambang. Karya nggak bisa. Jadi tidak bisa mengurangi. Jadi makanya biar jangan beban sebenarnya ketika kami lagi ngobrol bercanda-canda, itulah aku bilang daripada kamu jadi beban, gimana kalau kamu menikah aja, kan gitu kan? Maksud saya biar jangan ada beban dia. Tetapi jawabannya itu tadi. Jadi mulai kami berubah. Bahkan kalau orang Batak, kalau kami pulang kampung jelas sudah jadi beban kan? Betul. Sudah jadi beban mental. Kenapa? Begitu kami pulang kampung kan yang ditanya udah berapa anak? Jadi bahkan kalau dari pihak Namboru itu udah pada bilang apalagi kayak gini nih udah menikah aja. Jadi kami dapat tidak tahu ini namanya bohong itu tetap dosa. Jadi kami dapat di tahun kelima ya kita yang dapat yang kita berbohong itu berbohongnya begini. Kami mengatakan ke keluarga kalau di pihak keluarga saya bilang saya yang bermasalah. Tolong dibantu dia biar jangan jadi beban. Begitu kami ke pihak dia disantar, dia ngomong ke mertua, tolong dia saya yang bermasalah, tolong dia diperhatikan. Jadi kalau kami pulang begitu tahun berikutnya kami sudah dianggap enak, enjoy. Gitu. Jadi itu cara lah ya. Tapi yang namanya bohong itu tetap dosa. Saya nggak tahu. Tetapi kami udah takut beban mau pulang. Niat kami pulang itu sebenarnya mencari biar bisa lebih karena kami masih Tetapi begitu orang menanya anak itu kan masalah baru timbul lagi. Mulai, nah gimana caranya kita bikin ini biar semua enak gitu. Akhirnya kami dapat pemikiran bohong itu. Ya saya tahu itu bohong itu pasti dosa, bohong apapun namanya dosa. Tetapi itu yang kami buat. Sehingga kami juga pulang enak begitu berikutnya sampai berapa ya, sampai pokoknya sampai 8 tahun itu. Begitu ke keluarga dia langsung disambut dia. Karena saya bilang saya yang bermasalah, kasihani dia, jangan disinggung dia karena beban pemikirannya sudah sangat berat. Bantu dia. Saya bilang hebat, gitu. hebat sekali. Saya tidak tahu pokoknya cara itu nanti masih perlu diteliti itu. Dan dilihat dari sudut pandang mana kan begitu. Oke. Nah, hal apa yang terasa berat? Pertanyaan orang tua, gunjingan, apa yang untuk pasangan seperti ini yang belum punya itu, di mana yang paling berat menghadapinya? Menjawab WA orang tua kapan? Atau pas di arisan, di komunitas, atau di saat-saat mana yang paling berat? Kalau saya sih, apa ya, tidak
masalah buat saya. Ya. Saya enjoy menghadapi hari-hari saya. Cuman sebenarnya yang saya dia pakai yang saya dia yang saya ini dia anak Pangguaran. Oh, pemirsa, anak Pangguaran itu adalah anak pertama. Iya, anak pertama. Oh, jadi semacam apa namanya melindungi atau apa, semacam menjaga nama baiknya. Ya, jadi terkadang saking beratnya hati ini, kadang saya bilang kalau sekalipun kalau memang ada yang memastikan orang mengatakan kepada saya, galilah tanah itu masukkan ke kepalamu, baru kau punya anak, akan saya lakukan. Tapi harus ada yang menjamin. Harus ada yang menjamin. Itu kulakukan. Karena memang ya gitu, saya ngajar sekolah minggu, tangan aja begini. Mana bisa ngajar sekolah minggu? Dia kan belum punya anak. Beban buat saya. Sementara saya dari gadis sudah ngajar sekolah minggu. Dari kelas 2 SMA. Tidak ada yang bilang seperti itu. Dan anak-anak guru-guru sekolah minggu tidak semua mama-mama. Tapi itu kuterima. Gitu ya. Terus kalau saya sih sama orang-orang, karena mungkin saya tidak terlalu mengeningkan orang, jadi orang juga sudah berapa anak belum punya. Oh ya, semoga Tuhan mendengar ya, paling gitu-gitu. Terus ada yang bilang, udah berapa anakmu belum punya anak, belum ada, tapi kamu subur kok. Nah kadang gitu. Amin. Ada yang Tuhan menghibur, ada yang menguatkan, ada yang mendukakan, macam-macam lah silih berganti ya udah. Nano. Nah sekarang saya tanya, kan ini 8 tahun ini, belum Tuhan berikan. Dalam perjalanan 8 tahun itu, pernah nggak semacam mempertanyakan kepada Tuhan? Kalian kan kedua-duanya adalah orang yang cinta Tuhan, sudah punya gen spiritual, aktif, senang ke gereja dan melayani Tuhan. Ada nggak, Tuhan kok sampai sejauh ini, itu ada nggak pernah terbesit, Pak Nadab? Di tahun kelima ini disinilah puncaknya ujian yang sangat besar bagi saya. Kenapa saya bilang di kerjaan juga saya sudah serba salah. Kalau orang cerita tentang anak saya dekat, saya langsung dibilang. Mereka diam. Bukan dibilang, Pak, ini anak-anak jangan ini punya orang tua. Sini kami sudah, ini orang tua di sini yang punya. Jadi saya karena belum punya anak itu dianggap anak-anak gitu, dia nggak boleh dekat. Jadi saya berpikir saya sudah mulai merasa asing gitu kan. Tapi sebahagian, tapi memang menurut saya pikir ini menguatkan juga. Makanya kami juga memang tetap kami berusaha ke dokter. Kebetulan waktu itu masih diberikan fasilitas ya dengan itu. Dan kami juga berusaha keluar dari dokter yang ditunjuk perusahaan itu. Sebentar, dia sempat down, hancur. Itu ya tahun kelima itu ya. Iya. Di situ saya yang paling ini. Jadi, tapi saya tidak kasih tahu juga. Tidak kasih tahu dan tidak melarang aktivitasnya. Misalnya dia ke gereja hari Kamis, kami kan di HKBP, Punganina. Saya antar. Ini peristiwa masih di Sawalunto ya? Sawalunto. Saya jemput. Saya antar, saya jemput. Jadi kalau dia bilang, malah saya bilang dia kalau misalnya dia di rumah misalnya biar lebih enjoy dia nih pikiran saya malah tanya, pergilah main sama teman-temannya, nanti kuantar, dia jemput. Akhirnya kemanapun dia bilang kuantar, malah saya yang dia. Tapi yang rasa daunnya itu seperti apa, Pak? Jadi saya sudah nggak ke gereja lagi. Sudah tidak masuk ke gereja. Tidak mau, kami kan ada persekutuan wilayah. KUR, tidak mau. Week lah kalau bahasanya. Jadi saya sudahlah. Karena saya pikir saya ini orang melihat saya selalu yang itu pertanyaannya. Tetapi saya perasaannya. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Jadi begitu saya keluar dari perkumpulan ini, komunitas gereja ini, saya keluar hanya sebagai tidak ikut lagi di dalam, tapi ikut di luar gitu. Ternyata Tuhan panggil saya jadi. Teruskan karena saya yang ini. Sebentar, gimana? Jadi segala kegiatan yang berhubungan dengan gereja dia tidak pernah ikut. Wow, sampai segitunya. Padahal dekat rumah ada acara KRT ya, pertanian kalau kita ya. Antar ya. Dia tidak ikut. Diantar tapi pulang. Ke gereja saya diantar, dia pulang. Jadi di situ juga hati saya remuk. Hati saya di situ saya bilang, Tuhan mau diapain ini keluarga ini gitu kan? Kayak mana ini Tuhan? Dari rumah ke gereja itu 45 menit, baik naik mobil ataupun naik motor. Sudah
jauh banget ya sebenarnya. Jauh. Jadi ini mau dibawa kemana gitu kan? Tapi itu selalu topang tangan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa tahun itu mendoakan? Terus. Sampai memang disitulah memang saya tidak akan meragukan kebaikan Tuhan. Itu sudah saya jalani ketika saya masih kanak-kanak. Itu ketika pun saya dulu sakit, saya tidak dibawa ke dokter, saya bawa ke gereja sembuh. Itu saya. Jadi kalau saya sakit, mama langsung bawa ke gereja. Iya. Beda pula ya. Beda. Ada cerita begini. Iya, karena sakit kalau saya ke gereja menyanyi sukacita, hilang sakitnya. Iya. Nah, lantas tiap hari didoakan di masa kehancuran, masih down, bukan masa-masa down itu. Berapa lama itu downnya? Yaitu tidak lama. Waktu itu setiap ada acara tidak datang, acara apapun tidak datang, pesta pun tidak datang. Tapi saya terus, saya tidak mau. Waktu disitulah saya aktif semua, saya isi hari-hari saya ngajar les itu dari jam 2 sampai jam 8 malam. Karena dia masuk pagi terus, dari pergi pagi, pulangnya sore jam 4. Jadi di jam-jam 10 saya les menjahit. Jadi saya isi semua, jangan ada yang kosong gitu. Nah disitulah saya bangun terus semangat saya terus semangat. Dia juga kan, kami kan sudah chemistry udah dapat tuh. Jadi saya terus berdoa buat dia, saya selalu berdoa buat dia di acara apapun saya berdoa buat dia. Dan sampai suatu saat dia terpilih menjadi majelis calon sintua dari WIK kami. Pada waktu itu kami berembuk. Meskipun orang-orang tahu sudah mulai lesu datang dia ke gereja, tapi masih tetap, karena mungkin di pemikiran orang Pak Nadab ini adalah memang cinta Tuhan. Meskipun ada masa yang sulit yang dihadapin. Gitu. Nah setelah terpilih, dia tidak tahu. Karena kita di acara ini, di acara kebaktian rumah tangga ya, kalau kita di wilayahnya. Terus gini, rapat nanti yang jadi calon sintua dari tempat kita ini adalah Pak Nadab. Terus dia bilang, jangan dikasih tahu. Kata majelisnya kepada saya, jangan dikasih tahu. Karena kalau tidak dikasih tahu, nanti dia ada ke gereja. Memang pada saat itu dia tidak tahu, mungkin ada. Memang dia selalu bilang ke saya, saya pengenlah berdiri di altar itu. Saya pengen berdiri di, kalau bahasa langgatan. Iya, bahasa hati dalam seorang cinta Tuhan. Saya pengen berdiri di, karena kan kalau majelis agenda kan di langgatan. Saya pengen berdiri di situ. Dalam hati saya, amin ya Tuhan, dengarkanlah. Gitu kan. Jadi terpilih dia, Bang ayo ke gereja, ayo. Dia semangat ya. Begitu hari itu, minggu itu, begitu diajak ke gereja, biasanya kan saya nolak semua sudah. Betul. Jadi dia ke gereja, ayo, saya ke gereja duduk. Jadi kami di situ, begitu diumumkan saya salah satu calon sintua itu, saya langsung termenung. Saya pikir, jadi saya ingat waktu dalam kantor, saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, memang benar yang dibilang itu, bahwa yang butuh Tuhan itu kita, bukan Tuhan yang butuh kita, pikiran saya. Jadi saya menangis di situ, saya duduk. Saya bilang, kenapa saya sudah sudah lari, malah Tuhan panggil. Dan anehnya menurut saya itu, kenapa hari itu waktu dia diumumkan itu dia ngajak, langsung saya nggak ada tolak, nggak ada rasa menolak. Padahal sebelumnya sudah nggak pernah ke gereja lagi, sudah ada rasa semacam istilah sekarang hopeless lah, sudah putus asa dan sebagainya. Jadi begitu diajak, ayo saya ikut. Saya begitu diumumkan nama saya di situ, saya bingung, saya lihat, berarti kalian kamu udah tahu ya bahwa saya di situ, kenapa tidak dikasih tahu? Nah saya pikir, ya Tuhan, memang benar bahwa kami ini dalam situasi ini saya yang salah, Tuhan nggak butuh kita yang butuh Tuhan. Semakin menjauh, semakin luar biasa Tuhan ini. Dia panggil saya lagi masuk ke sini, pikir saya. Jadi saya jalani itu, tapi saya tidak nolak pencalonan itu, saya tidak nolak, walaupun memang ada yang nolak ya, karena itu yang membuat saya waktu itu juga masalah kan timbul juga. Begitu saya kebetulan saya punya bapak tua ya, karena orang tua saya kan di kampung itu pemabuk, peminum. Jadi
peminum lah gitu, mabuk gitu ya. Jadi yang bapak tua saya ini yang mengajak, ini kenapa dia bisa terpilih. Bapaknya minum. Iya, dia bapaknya kan pemabuk itu. Kenapa dia? Kok jadi saya gitu? Iya, jadi saya lucunya di situ waktu itu saya didemon oleh kayak oleh bapak kita lah, yang bapak tua gitu ya. Saya pikir, ya Tuhan, kenapa begini? Kalau bapak saya pendeta, apakah memang dijamin anak semua pendeta? Pikiran saya, ya tuh. Jadi yang saya bisa jawab waktu itu hanya sekata, kebetulan bapak tua saya ini kan di Sawalunto itu yang terpandang layak, dihormati. Jadi yang saya khawatirkan yang saya kesalkan waktu itu, Pak Pendeta ini datang menyampaikan hal itu ke saya. Jadi saya bilang, ya itu jawaban saya, kalau memang saya nggak bisa jadi karena bapak saya harus nanggung dosanya, nggak apa-apa, biarlah saya nggak usah jadi sintua juga, nggak masalah. Ya sudahlah, mana menurut bapak sebagai ini, kalau memang itu salah silahkanlah saya dihapuskan nama saya di situ gitu. Ternyata jemaat itu mendukung, semua mendukung, nggak akhirnya hal itu nggak bisa jadi saya jalani, tetapi memang sampai itu kalau tidak salah saya hanya 18 bulan saya menjalani learning karena pindah tugas ke sini. Setiap saya di gereja itu kalau ada baptis, saya langsung nangis. Saya bilang, Tuhan, kapan saya berdiri seperti bapak itu memegang anaknya? Saya langsung sampai saya tujuan saya pertama itu, setiap ada orang baptis saya nangis. Saya nangis. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ingin seperti bapak itu, membawa anaknya di depan. Terus saya bilang itu. Jadi itu yang saya lakukan. Setiap ada baptis saya sedih. Rasanya. Tapi ikut saya di dalam itu, dalam bertugas, Tapi menyimpanlah semua itu ya. Karena sebagai pelayan. Ya, selalu itu. Jadi itu yang kami, kalau secara medis kami sudah jalani semua. Kalau ditimbang mungkin uang obat kami dengan berat badan, kalau lebih berat uang obat dari berat badan. Tapi itu tadi. Tapi di samping pengobatan itu selalu ada juga yang pro kontra, ada yang mendukung, ada. Saya ingat dulu waktu ada di Caritas, kayak rumah sakit Katolik ya. Jadi ada suster itu mengatakan, ya saudara, di situ ada suster itu mengatakan, apa bapak sudah siap jadi orang gila? Saya tidak mengerti kata-kata itu. Maksudnya ternyata saya sudah punya anak. Baru saya ingat kata-kata itu, orang gila maksudnya selalu ribut, selalu suara kuat itu. Nah, banyak yang mendukung memang. Jadi sangat berat memang. Kadang itulah namanya hidup. Kami sudah jalan itu. Tapi itu tadi tahun kita menikah 2008 ya. 98 2008 ke sini pindah. 2004. Nah, jadi saya tidak sempat ditabiskan di Sawalunto. Dengan waktu itu ya mungkin cara Tuhan kami pindah ke sini. Tetapi dengan pergumulan yang sama, karena kita pindah ini kan masih tetap pergumulan tentang anak. Terus sampai di sini muncullah ide lagi, biar jangan jadi beban ini untuk adopsi anak itu ya. Muncul lagi setelah sampai di Tanjung ini, muncul keinginan mengadopsi. Ada yang nawari lah ya, ini mungkin lebih tahu tentang itu, tapi Tuhan tidak izinkan kami mengangkat anak itu. Bangga sekali ya, bahagia, punya Tuhan yang luar biasa. Ketika dia terpilih itu, saya ceritakan kembali. Ada semacam power kepada saya, yang biasanya saya itu bangun tidur mau ke gereja itu lemas. Saya lemas, kenapa? Karena saya pergi sendiri kan? Iya, betul. Saya pergi sendiri, ini sendiri. Nah, setelah dia terpilih itu, dia semangat, dia bangunin saya. Saya siapkan makanan, dia lap semir sepatu. Jadi ada power, ada energi baru buat saya gitu ya. Dan saya bersyukur, ya mungkin jawaban doa saya, tupangan tangan saya selama ini kepada Tuhan tanpa sepengetahuan dia. Berapa banyak air mata saya yang keluar hampir setiap malam gitu. Terus ya karena sudah mengenal Tuhan, ya kenal sih sebelumnya, tapi sudah lebih akrab dan lebih dekat dengan Tuhan.
Ya kami juga lebih akrab sebagai suami istri. Kami sudah dapat chemistry-nya, segala rintangan bisa kami lewati, kami pindah ke sini. Wow. Pindah ke sini, memang selama 6 tahun itu kami menyekolahkan adik. Oke. Menyekolahkan adik. Setelah mereka 2 tamat, kan 3 tahun, 6 tahun, saya ambil keputusan. Malah dari kampung bilang, untuk menguliahkan. Saya langsung bilang, stop. Ya. Kami saat ini memikirkan kami. Ya. Kami mau berobat. Wow. Saya ingin punya anak. Wow. Saya tidak bisa mengkuliahkan yang lain dulu. Pokoknya ini keputusan sendiri, dia kerja. Ya. Saya ngomong dengan orang dari kampung, orang tua. Dia tidak tahu, tapi saya berdoa semoga jawaban saya menjadi jawaban dia juga, gitu kan. Terus saya bilang begitu, dia pulang bekerja, saya berdoa supaya jangan marah, gitu kan. Karena pihak dia, pihak keluarga dia. Saya juga harus hati-hati ya, gitu. Terus saya pulang, saya katakan dia marah. Jadi maksud orang itu mau apa? Ya, berarti justru mendukung. Sepakat dengan saya, gitu kan. Jadi saya bilang, Bang, ayo kita berobat ke Palembang. Sekali aja. Sekali aja. Kalau apa jawaban dari sana, cukup. Ya. Yang penting kita tembus. Ada dulu kakak yang kebetulan mendukung kami, Bapak Silalahi ya. Oke, tahu. Yang sama ininya yang dengan sama kami. Perjuangan dan perjuangannya. Oke, ya. Ayo berangkat ke Palembang, ke Kurdi pada waktu itu ya. Dokter Kurdi. Dokter Kurdi, ya. Kami di sana ini ada pertemuan 3 kali karena memang ada waktu pertama datang ada kista. Ya. Saya bangga ada kista loh. Oke. Saya bangga. Kenapa? Bangga karena selama ini dokter bilang saya baik-baik saja sehingga saya tidak berusaha. Oke. Tapi kista ibu baru 4,5. Oke. Terus bagaimana dok? Operasi yang bisa dioperasi itu 6 mili. Ya. Terus saya bagaimana dok? Ya kita kasih obat dulu. Oke, kasih obat. Dibikinlah tulisan siksek. Kita dibantu dengan PTBA, tidak kita berobat sendiri. Ya, oke. Bayar uang sendiri. Berobatnya yang bisa dibantu hanya obat. Oke. Jadi tulisan dari Palembang kembalikan ke apotek PTBA. PTBA. Ya. Pas di PTBA itu salah baca obat. Waduh. Salah baca obat. Ya. Jadi obat yang kita makan itu salah. Waduh. Dia memang berdiri ke badannya. Ini kayaknya obat salah deh. Iya. Terasa gitu. Tidak, aku bilang gitu udah pas lah itu gitu kan. Salah ini. jadi pada waktu itu saya ingat sekali kami kebaktian SMP 2. Pada waktu itu ada Pak Eli yang berkhotbah. Itu ada kista 4,5. Pas tiba giliran kami pokok doa, saya bilang, Pak Pendeta, Bapak Ibu, tolong doakan. Kami lagi berobat ke Palembang, ke dokter Kurdi. Saya dinyatakan ada kista 4,5. Kista ini tidak bisa dioperasi. Dia bisa operasi karena 6. Jadi harus menunggu 6. 6, ya. Saya tidak mau kista ini ada di rahim saya. Oke. Saya mau kista ini hancur dari rahim saya. Tolong doakan Bapak Ibu. Tahu apa yang terjadi? Saya minum obat ini, mohon maaf, mungkin obat ini yang diberikan kepada saya itu obat untuk menopause. Jadi pas saya datang bulan, itu mengalir seperti sungai. Seperti sungai, deras sekali, belum pernah saya alami, deras sekali. Terus setelah itu, beberapa lama dari situ kita berangkat lagi ke Palembang. Kita serahkan ini obatnya, ya, dipercepat pergi ke Palembang. Ya. Karena udah curiga obat ini. Ya. Kita serahkan, dok, ini ya obatnya. Dokternya bingung. Ambil buku obat sebesar ini, buka buku obat itu. Ini obat apa ya? Kamus obat lah. Iya. Ini obat apa ya? Ini obat apa? Ini tidak ada obat dari saya. Pas dilihat, nah ini Clemens untuk menopause katanya. Nah, akhirnya diulang lagi. Saya disuruh ke apotek dia, kasih ini resep dia ke apotek yang nulis dengan tulisan yang benar-benar ini. Saya bawa lagi ke PTBA, obat itu kembali lagi kami konsumsi. Sekaligus saya ada terapi juga, terapi rahim untuk menguatkan obat yang dikonsumsi. Nah, saya ketika terapi itu sekali 2 kali sehari. Pagi jam 8 dan jam 3 sore. Di situ saya titipkan doa terus. Setiap saya melangkah rumah sakit, Tuhan, inilah akhirnya Tuhan. Tuhan, inilah akhirnya Tuhan. Tuhan, dia tidak ikut karena dia kerja. Saya sendiri. Tuhan, inilah akhirnya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan berkati rahim saya, berkati kandungan saya.
Terus habis itu terapi, kembali lagi ke dokter itu. Sebulan setelah terapi masih datang bulan berikutnya saya tidak tahu. Dicek yang setelah makan obat itu kan ternyata sudah tidak ada lagi itunya kan. Oh iya. Malah nggak ada kistanya. Tidak ada. Itu obat yang salah pun jadi berkat. Jadi ketika itu saya bilang, saya diperiksa. Iya. Sampai dokternya. Ya karena memang obat menopause kan, menopause memang kista tidak laku untuk menopause kan. Nah iya. Terus di center maaf ini di USG sampai dokter, loh kemana? Saya dengan hati yang berbunga-bunga tapi tenang. Dokter bohong ya. Dokter bilang ada kista, padahal tidak ada. Ada, kan sudah saya print. Ada gambarnya. Print yang pertama dikasih ke kamu. Udah ada. Saya hanya bercanda dalam hati saya. Tapi di kesenangan saya itu saya keluarkan, dok. Ini tangan saya. Dokter bercanda ya. Dokter bilang ada kista, padahal tidak ada. Ada bu. Dalam hati saya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kan sudah saya bawa dalam doa. Saya tidak mau itu mengecil, tapi saya mau itu hancur. Amin. Itu iman Lantas, saya. akhirnya di tahun ke-8 itu adalah tanda kehadiran baby. Itu gimana itu? Sebenarnya tidak tahu. Oh malah tidak tahu. Tidak tahu. Karena kami ke kampung masih. Tidak tahu. Si Cika ya, Ya, ada saudara Pak Tambana yang melahirkan. Oke. Iya. Itu saya yang menangani. Saya yang ikut di situ. Dengan badan yang udah lemah gemulai, yang sudah pusing, yang sudah mual, yang sudah ini saya tidak tahu kalau ada janin. Iya. Terus adalah dari pihak Silalahi, udah kamu Pak Ima cuci ini hari-hari. Biar menular. Tradisi lah. Mitos. Ya, apakah tradisi? Saya cuci dengan membawa sabun kasih kamar mandi. Pas saya buka, saya sudah muntah duluan. Tapi untung ada sabun kasar ini menyelamatkan saya. Saya cuci sambil saya dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah seperti ini kepada saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cium lagi itu bau. Terus saya menemani tidur malam itu. Badan saya sudah sakit semua. 2 hari lagi berangkat ke Medan. Tidak saya menikah. Iya. Saya minta obat sama teman itu, adiknya Mama Ando dulu. Kasih obat 3 macam yang dosis tinggi. Wow, sebenarnya ya. Iya. Wow, dosis tinggi. Saya makan itu obat. Terus kami berangkat naik ALS. Duduk paling belakang. Duduk paling belakang. Karena saya sudah lemas, saya bilang ke kernetnya, Ito, tolong saya di depan. Oh, saya sakit toh. Oh ya, di depan. Dia di belakang sekali, aku di depan. Sampai di kampung, udah lemas, tidak bisa lagi makan apa-apa. Pesta tetap saya ikuti, tapi dengan hati yang tidak enak, tidak nyaman. Baju pun dipakai sudah kemana-kemana. Itu. Lantas akhirnya taunya dari mana? Setelah pulang dari Medan? Setelah pulang dari Medan, dia sudah curiga. Tidak pernah seperti ini. Kalau ada makan pasti dimakan. Apalagi yang namanya tombur. Iya. Ya. Makanan khas Batak. Pasti dimakan. Ini indah. Hanya air-airnya tidak bisa masuk apa-apa. Dia udah curiga. Jangan-jangan ini itu ya. Terus perjalanan dengan ALS juga di kursi 22-23. Wow, masih hafal ya. Hafal. Dan dia juga relakan jaketnya untuk saya dudukin supaya jangan. Mohon maaf, jalan ke arah kita sana semua masih berlubang. Sampai di Tanjung Enim udah sakit kan, udah berkurang badan 3 kilo. Nah, dia nyampe pagi langsung beli test pack. Beli test pack, tidur, jam 4 pagi saya terbangun. Saya mau ke kamar mandi, tadi kan ada test pack. Itu saya ambil bukan yang kecil. Langsung muk beras plastik. Mohon maaf, saya tampung urin, saya celupkan, langsung keluar garis 2. Pejuang garis 2. Dia belum tidak bangun, aku sendiri. Terus saya belum sadar nih. Saya lihat itunya petunjuk. Garis 2 positif. Garis 2 positif. Dia bilang hamil. Oke. Saya letakkan di meja. Ini saya ke kamar. Saya bangun, bang, bangun dulu bang, ayo ke dapur. Ada yang mau saya bilang, di sini aja katanya. Omongilah di sini, enggak, ke dapur. Dengan dia tergantung-gantung, papa tangannya seperti ini. Di sini gini, dari kamar ke dapur, saya bawanya sambil dia gini-gini gosok-gosok matanya. Terus saya tunjukkan, ini bang. Dia langsung
kucek matanya, kucek matanya, lihat, ambil lagi itunya, itu kertasnya. Hah, positif. Langsung kami berpelukan. Ratmian, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan. Kami saling berangkulan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Itu yang keluar, terima kasih, terus terima kasih. Terus saya berjanji, itu memang sudah, karena berbeda dengan badan saya tahu. Saya udah berbeda dengan badan saya. Terus saya bilang, kerja pagi, dia kerja, silakan kerja. Enggak, saya ngantar kamu. Tidak, saya sendiri naik ojek. Saya berusaha tidak manja, dan saya harus kuat, dan saya harus mandiri. Saya berangkat ke rumah sakit. Orang naik LS saja kuat bilang. Kuat. Saya berangkat ke rumah sakit, kan harus dites lagi di rumah sakit. Tapi ini saya bawa dari rumah. Udah saya bawa. Pas di sana karena maaf ininya penampung urinnya itu kayak spidol kecil. Jadi yang tertampung hanya sedikit. Saya udah ragu ini apa hasilnya. Tapi kalau memang nanti hasilnya enggak ini, saya tunjukkan yang dari rumah. Nah itu. Ternyata pas dipanggil, saya tidak sabar, saya buka juga kan saya. Oh iya, positif. Saya kembali dengan tenang ke dokter. Dokter yang mengirim ke labor kan. Ini Pak. Apa hasilnya? Tidak tahu Pak. Saya berbohong. Masa kamu tidak penasaran? Saya tidak Padahal tahu. Sudah penasaran ya. Sudah saya intip ya. Terus dibuka. Alhamdulillah gitu, semua orang itu di rumah saya. Kenapa dok? Kan kenal dengan kita. Terus tiap minggu kita akan ke sana. Kenapa dok? Ini Ibu Ledista. Oh, semua berpelukan ke saya. Ya ampun, saya terharu. Saya ada bahagia, ada ininya. Kami pelukan semua. Ya, terima kasih, selamat semua mengucapkan di rumah sakit. Selamat. Itu. Aduh. Dan pada waktu itu kami tidak kasih tahu siapa-siapa. Termasuk sama Pak Pendeta. Termasuk sama Ibu Silalahi. Kami tidak kasih tahu. Waktu itu dia ngajak mau ke rumahnya Pak Tambana melihat anak yang lain. Saya bilang, jangan Kak, saya kurang enak badan. Oh iya, karena baru pulang. Besoknya diajak lagi, jangan dulu Kak, masih belum fit badannya. Curiga. Kakak itu curiga. Ini tidak benar ini. Pulang ke sekolah ngantar Ando, dia ke rumah. Baru aku kasih, aku tidak ngomong, aku kasih tunjuk ini hasil. Aku juga sudah nyangka. Aku juga sudah nyangka ini. Kata kakak itu sambil inilah semua respect itu. Dengan harunya lah. Dengan cara nyangka. Mama Ando lah. Kenapa kamu tidak? Biasanya kamu kalau diajak kemana-mana, ayo. Saya juga udah curiga ini. Jadi kami berdoa, terima kasih Tuhan. Nah, dia telepon sama Ibu Utapea. Ibu Utapea pas kebetulan bersama dengan Bu Eli belanja. Tadi toko mana gitu kan. Mama Rio, ini ada ini dadap sudah gitu kan. Pak, Bu, Ibu dadap sudah. Pada waktu itu Bu Eli percaya. Tidak mungkin Bu Nadab itu hamil karena Bu Nadab baru pulang dari Medan. Secara jalan ke Medan itu berlubang semua. Gitu kan. Nah, iya Bu. Yang gitu. Tidak mungkin semuanya. Itu. Pak Nadab dan Ibu, aku mau baper. Jadi nama Ikon Roy itu sebenarnya bahasa Batak gitu. Bukan. Jadi pasti datang. Ikon Roy sebenarnya, cuman dipelintir Icon. Jadi tulisannya Icon. Jadi sebenarnya bahasa Batak gitu. Ikon Roy, pengharapan kami pasti. Tiba-tiba akhirnya ada adiknya dua lagi. Kayak printer yang di cancel gitu. Itu doanya Bu Marlon sebenarnya dengan Bu Eli itu. Aduh. Setelah akhirnya lahir ada baby, apa yang diungkapkan seorang Ledista Pak Pahan melihat baby itu? Apalah ungkapan pertama? Apa ya? Saya bersyukur. Kok bisa ya gitu ya? Ini Tuhan ini gitu. Karena memang sesuai dengan keinginan saya. Kami berdebat masalah jenis kelamin. Saya siapkan nama laki-laki. Memang saya memang laki-laki. Ini anak saya ini laki-laki, harus laki-laki. Karena saya memang minta satu, Tuhan anak pertama saya laki-laki. Dia perempuan, siapkan nama perempuan, dia kalah. Jadi ya ada si nama itu yang sama-sama kami ini kan gitu kan.
Jadi ketika dia lahir, saya bersyukur banget lahir di Tanjung Enim ya. Itu pagi-pagi jam 8 saya mau operasi, dioperasi sesar karena memang tidak ada masalah apa-apa karena hanya lama. Oke, iya. Karena lama, iya, jadi ya sudah. Tuh, memang waktu itu juga operasinya kebetulan tanggal lahir saya 2 Juni, dia 8 Juni. Kemarin orang bilang udah sama aja dengan mamanya, saya tidak mau. Saya tidak mau. Sudah ambil momen di 6 bulan 6 2006. Kita operasi jam 6, saya tidak mau. Saya tidak mau seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya dia dioperasi di sesar tanggal 8 Juni. Dan bersyukurnya itu di pagi hari orang-orang kita yang mengasihi kami itu semua di rumah sakit. Aduh. Semua. Kulihat pas saya sadar itu ada yang pakaian polisi. Pas kulihat, nah itu aku. Ada yang pakaian ini, ada yang pakaian. Nah, semua pada kesini sebelum kerja. Alangkah bahagianya aku ya sebagai manusia gitu. Saya merasa saya yang paling bahagia. Gitu. Semua mendorong kursi roda saya dari ruang operasi. Semua ikut bahagia. Ikut semua bahagia. Dan pada waktu itu ruang yang untuk 2 orang saya bilang sama jangan diisi ya. Sampai pulang pun tidak diisi. Karena banyak berkunjung rame ya. Pak Nadabda dan Ibu, akhirnya pergumulan itu Tuhan jawab setelah 8 tahun. 8 tahun itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung orang menjalaninya dan menilainya, kan begitu ya. Tapi di luar sana terlalu banyak yang mungkin 10 tahun atau yang mungkin juga sudah menangis di 2 tahun pertama, 3 tahun pertama. Boleh dong ngomong sesuatu? Apa yang mau Pak Nadabda sebagai seorang bapak yang pernah juga down, yang pernah juga rasa putus asa, untuk bapak-bapak di sana, nanti baru Ibu Nadab untuk ibu-ibu. Mari silakan. Baik, iya, kami menjalani, mengalami didikan dari Tuhan ini 8 tahun tentang anak. Bukannya bisa dikatakan 8 tahun itu menurut saya sudah sangat panjang. Tetapi yang satu yang saya bisa sampaikan, sekiranya dalam hasil dokter, sekiranya misalnya bapak laki-laki atau suami yang dinyatakan bahwa dia ada masalah, jangan saling menyalahkan. Itu kan gara-gara kamu kan, itu benar tidak. Bagaimana bisa ini cepat, ini beban pikiran ini, tekanan ini membuat hal kecil itu bisa sangat lama, susah sembuhnya. Tetapi mari saling mendukung. Kalaupun istrinya misalnya dinyatakan kurang, jangan disalahkan. Ini kan gara-gara kamu kan begini, kan benar yang aku bilang. Apalagi kalau orang kita seperti saya sendiri, orang Batak anak pertama ya. Itu yang, jadi kalau kami itu memang seperti yang kita ceritakan tadi, kami pertemunya hanya sesaat dan masuk, begitu menikah pun kami tidak mengerti bagaimana cara. Tetapi dengan keadaan itu yang terjadi itu kami bisa bergandengan tangan, tidak menyalahkan. Malah kalau dikatakan tadi sudah kami ceritakan, setiap ada kekurangan yang disampaikan itu, maka itulah yang membuat kami semakin dekat, semakin bersama, biar cepat keluar dari masalah itu. Itu yang saya mau sampaikan. Tuhan itu pasti tahu. Saya selalu ingat bahwa Tuhan mungkin melihat kami, makanya sampai 8 tahun Tuhan melihat kami bahwa kami belum bisa menerima atau mendidik anak, sehingga kami diberikan pelajaran, dididik terus, diuji, bukan dicobai, diuji oleh Tuhan sampai selama itu. Tetapi puji Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang berperkara, yang menjawab kami. Bahkan saya sangat down juga, tetapi di saat kritis itulah, kritis iman saya itulah, Tuhan angkat saya, Tuhan pakai saya menjadi. Jadi jangan pernah menjauh, jangan pernah saling menyalahkan, tetap saling mendukung. Itu kuncinya kalau yang kami alami. Mudah-mudahan yang bapak-bapak yang mungkin masih bergumul, keluarga yang masih bergumul, bisa mungkin tidak persis seperti kami, tetapi cara Tuhan itu macam-macam untuk mendidik kita, ya gitu. Mungkin itu dari Ibu. Iya, buat saudara-saudara terkasih,
yang mengalami hal yang sama seperti kami, saran saya jangan kecil hati, jangan down, jangan sedih. Buatlah setiap pengalaman itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Isi hari-harimu dengan yang bermanfaat. Tetap harus bersekutu dengan Tuhan. Akhir-akhir ini saya sering, karena orang pasti datang ke saya. Orang yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan yang ada yang 10 tahun, dia datang, kami kadang curhat-curhat. Ada yang mengatakan seperti ini, tunggu datang ada anak saya baru saya ke gereja. Saya bilang, itu sudah terlambat. Tuhan tidak mengingat seperti itu. Kita yang butuh Tuhan. Kita semakin diuji loh. Saya bilang gitu. Nah Tuhan, kalau kita udah kita bersama, berdoa bersama, terus beribadah bersama, ketika kita memang dalam situasi bahagia itu, situasi yang kita melupakan hal yang kita inginkan itu, di situ Tuhan kasih. Tuhan kasih. Seperti saya tidak tahu kalau anak Roy sudah saya bawa 2 bulan. Iya, betul. Saya tidak tahu, pulang ke kampung. Dan itu bisa bahaya sebenarnya. Bahaya. Tapi kalau ya Tuhan yang kasih ya, Tuhan yang lindungi. Betul. Kalau memang Tuhan sudah menetapkan itu harus ada, pasti ada. Mau dia mau melompat-lompat pun saya mau, karena sebelumnya kami beli rumah di sana, saya ngecat sendiri. Wow. Itu pakai drum. Saya naik ke drum itu, saya lompat drumnya. Waduh. Saya cat sendiri, tidak tahu. Dikerja. Di situ saatnya. Karena tentu tidak disengaja ya. Tidak disengaja. Dan saya tidak tahu kalau saya itu sudah ada janin di rahim saya. Jadi saya bersyukur sampai saat ini pun perbuatan Tuhan sangat baik. Amin. Perbuatan Tuhan sangat baik. Di samping saya ya mungkin saya selalu berpikir positif. Tuhan belum berikan itu ya seperti dibilang tadi. Tidak melebihi kekuatan kita. Saya happy, saya bahagia karena saya melayani anak-anak. Saya sampai saat ini memang masih berkecimpung di dunia anak-anak. Itu membuat ada power, semangat tersendiri buat saya. Terus ya perkumpulan ibu-ibu, belum lagi dari pekerjaan ya, dari kerja ibu-ibu karyawan. Jadi itu saya isi, saya juga keterampilan semua diisi. Jadi jangan pernah putus asa. Ada Tuhan Yesus yang Maha Tahu, ada Tuhan yang campur tangan dalam setiap usaha kita. Pasti diberikan, pasti asal kita yakin dan percaya dan sepakat. Amin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, cerita yang sangat menginspirasi. Saya sangat memahami pergumulan dan perjuangan itu, tetapi saya dapat poin bahwa kita menikah bukan tujuannya untuk mendapatkan anak, karena anak tidak sumber satu-satunya yang mendatangkan kebahagiaan. Mari kita pegang poin ini. Bagi pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan yang bermasalah, ada Tuhan dalam kehidupan saudara. Terima kasih pemirsa, sampai di sini tayangan kami, acara kami. Saksikan acara kami berikutnya di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Maheser. Dan tentunya terima kasih kepada Pak Nadab dan Ibu. Tuhan semakin memberkati semua usaha, semua di sini ada usaha, Bapak Ibu, bukan endorse, tapi di tempat ini ada jual songket, ulos dan menjahit. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.